Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau pembuktian, sebenarnya kayak pembuktian. Ini kan kemarin barangnya udah tak kirim ke konsumen yang ada di Bandung. Udah sampai di sana, ternyata katanya kurang cocok. Kurang cocok dari segi katanya jadwalnya itu meleset sampai 6 menit. Kemarin mintanya kan kayak rumusnya itu ditambahin kayak apa? Ketinggian laut. Padahal kalau untuk dari kita itu kita nggak membuat rumus, cuma kita menerapkan dari rumus yang ada, kayak sumbernya dari hisab ruqyah dari metode epemeris. Nanti untuk bukunya, fotonya nanti tak tambahkan di video. Nanti untuk apa sih yang patokannya dari buku yang kita pakai untuk pengambilan dari segi jadwalnya. Kalau yang model lama itu memang kita cuma comot misalnya dari Kemenak atau apa. Nah, ini kemarin kita bukan buat rumus, tapi kita mengaplikasikan rumus yang ada terus dengan metode epemeris yang dikeluarkan Departemen Agama 2017 dan 2019. Antara tahun 2017 dan 2019 itu hampir sama, nggak ada perbedaan. Nanti bukunya tak fotokan aja untuk ibaratnya bahwa ini loh yang kita pakai kayak gitu. Kemudian permasalahannya itu kemarin pertama itu tadi mengenai jadwal, kemarin katanya selisih 6 menit. Bisa digarisbawahi, misalnya 6 menit itu kita nggak tahu itu karena dari segi si konsumen itu belum tahu cara settingnya atau enggak, itu kita belum tahu. Makanya ini mau tak unboxing. Ini kebetulan tadi pagi datang dan ini belum tak buka sama sekali. Saya cuma untuk video dokumentasi aja bahwa itu pertama kesalahan dari, bukan kesalahan ya, maksudnya belum tahu cara setting lintang bujurnya atau memang ada selisih waktunya kayak gitu. Untuk pertama kita buka dulu barangnya. Mas, tolong dibuka. Jadi ini intinya saya mau cek untuk jadwalnya, apakah memang lintang bujurnya itu sudah wilayah Bandung atau belum, berdasarkan alamat atau belum, atau masih Jogja. Kalau misalnya masih Jogja, berarti dari si konsumennya ini mungkin belum paham mengenai inputan dari lintang bujurnya kayak gitu. Soalnya kalau udah disetting lintang bujur berdasarkan titik lokasi, otomatis jadwal sholatnya itu udah mengikuti wilayahnya tersebut. Nah, angel ini jadi kemarin udah sampai di konsumen, tapi karena dari pihak masjidnya minta seperti itu, suruh merubah rumusnya dengan metode ada ketinggian air laut atau apa, ketinggian air laut pokoknya menggunakan ketinggian. Ini kita buka barangnya dulu. Kita coba nyalakan dulu untuk jamnya. Coba kita colok. Oke, terus colok ya, tinggal ngerokok. Kalau untuk jadwal sholatnya di sini tertampil 04.13, 11.39, 14.41, maghribnya 17.45, isanya 18.54. Untuk pertama kita coba cek masuk ke aplikasi dulu. Pertama masuk ke pengaturan wifi pada HP. Kemudian kita hubungkan ke ini nomornya, kalau nggak salah berapa ya, bentar saya cek. 570 adalah kode produksi dari jam ini. Tiap barang itu ada kode produksinya masing-masing. Passwordnya bismillah, kecil semua, sambungkan.
Kita cek apakah jadwal sholat yang ini menampilkan wilayah Jogja atau memang udah wilayah Bandung. Tetap terhubung, kemudian kita buka aplikasinya. Lokasinya kita aktifkan. GPS dari smartphone-nya kita aktifkan. Tetap terhubung. Nah, nanti ketika sudah GPS-nya aktif, lokasinya sudah diketahui, nanti untuk jadwal sholatnya mengikuti. Saya cuma untuk membuktikan apakah ini jadwal Jogja atau Bandung berdasarkan lintang bujur yang kemarin di masjidnya. Tertampil untuk imsa kalau berdasarkan lintang bujurnya itu 353, kemudian subuhnya itu 403, syuruknya 543, syuruknya 516, duhanya 543, duhur 11.29, asar 14.39, maghrib 17.35, isya 18.45. Kalau yang tertampil di sini bukan Jogja, tapi kita coba cek untuk masuk ke pengaturan. Kita cek untuk lintang bujurnya. Kalau di sini sudah 6 minus 6. Di sini ada lintang bujur minus 6.88, bujur 107.63. Kita coba cek untuk lokasinya, apakah itu sudah wilayah Bandung atau wilayah titik di masjidnya, karena kemarin katanya yang nggak tepat itu duhur dan maghrib, kecuali kalau mereka pakai jadwal sholat abadi. Jadwal sholat abadi itu berbeda karena dia ihtiyatnya itu lebih lama, sekitar 10 menit. Kalau kemarin dia mengirimkan dari si konsumen itu menggunakan jadwal sholat patokannya itu di hari Jumat itu di sini kan Jumat itu untuk subuhnya itu 4.15, itu selisih 2 menit, kemudian duhurnya itu 11.40, selisih 1 menit, 14.42, 17.51, memang selisih 6 menit, 18.56, 2 menit. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang dari Kemenak, bukan yang dari sini, kita coba cek. Kita cek jadwal sholat Bandung. Sholat Bandung. Kita cek dengan yang dari Kemenak berdasarkan lintang bujurnya yang di sini. Atau kita cek di bantuan, kan ada juga untuk lintang bujurnya. Bandung. Ini nggak mau. Yang dari Kemenak itu biasanya sama dengan sini. Coba kita cek untuk wilayah Bandung. Bandung. Ini di titik 6.57, 107.37. Coba kita masukkan lintang bujur ini. 6.57, 107.37. 6.57, 107.37. Kita klik koordinat 17.46. Ini udah sebenarnya pasti udah sesuai dengan itu. Jadi kesimpulannya sebentar, kita coba cek untuk yang dari 4.15, 11.40, 14.42, 17.46, memang selisih 5 menit. Biasanya kalau dari
Ini 56 1856 itu udah sesuai. Sebenarnya itu bukan dari kesalahan dari rumus. Kalau misalnya mau menyalahkan dari segi rumusnya, berarti dari sumber pembuat bukunya, bukan dari kita, karena kita kan nggak membuat rumus. Jadi kita cuma menerapkan metode epemeris yang udah dari dulu dibuat, per tahun itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan kita mengacunya di situ. Kalau misalnya dari sumber A sumber B itu berbeda, biasanya karena dari titik pengambilannya. Jadi kayak lintang bujurnya, terus arah kiblatnya, atau biasanya dari titik lintang bujurnya pengambilan ininya. Jadi kalau untuk jadwal sholatnya kan ini sebenarnya sesuai berdasarkan lintang bujur. Jadi tergantung titiknya. Jadi kalau misalnya selisih tadi kan kalau dari bawaan sebelumnya dari si pemesan itu memasukkan lintang bujur di 6.88, itu jauh banget dengan yang udah kita sediakan di aplikasinya atau berdasarkan titik dari masjidnya. Kalau misalkan dia patokannya itu adalah dari Bandungnya, antara Bandung kota dengan wilayah masjidnya, kita lihat dulu jaraknya itu berapa kilo. Kalau misalnya ibaratnya ya, kalau untuk Jogja Tugu Jogja dengan Kulon Progo yang ada di Samigalo, itu kan jaraknya jelas jauh, otomatis ada perbedaan waktu. Nah itu kalau yang dipakai itu adalah wilayah tugunya, padahal ibaratnya misalnya matahari udah terbenam kalau untuk maghrib misalnya kayak gitu, atau dia lebih lambat untuk dari segi maghribnya, berarti kan memang ada selisih seperti itu. Mungkin kemarin si konsumen atau si pembelinya itu nggak memperhatikan itu, dan mereka kekeh bahwa ini karena nggak dimasukkan dari ketinggian laut, ketinggian air laut atau apa kemarin kayaknya kayak gitu. Nah jadi bukan karena itunya, kita memang ilmunya kan belum sampai ke sana, kita hanya menerapkan metode dari epemeris atau hisab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nanti bukunya tak share, maksudnya apa sih yang kita patokan sebagai patokan kayak gitu. Jadi kalau untuk jamnya atau dari lintang bujurnya itu nggak ada masalah, cuma mungkin kemarin miskomunikasi antara saya dengan si pembeli, yang pembeli juga kemarin diarahkan mungkin kurang interaktif mungkin seperti itu. Jadi mungkin ya udah kita ambil barangnya kembali, kemudian kemarin dari segi administrasi juga udah kita kembalikan lagi ke masjidnya kayak gitu. Jadi mungkin nggak ada masalah lagi. Tapi kalau menurut saya, maksudnya ini cuman kayak salah menginputkan lintang bujur kayak gitu. Kalau lintang bujurnya sih memang udah nggak Jogja, di wilayah Bandung, tapi Bandungnya itu kemungkinan Bandung kota, bukan wilayahnya titik dia berada kayak gitu. Terus kalau tergantung juga dari masjidnya, dia patokannya mau Bandung kota atau titik wilayahnya kayak gitu. Jadi masing-masing sih dari si masjidnya mau pengennya patokannya apa. Berbeda lagi kasusnya kalau menggunakan patokan jadwal abadi, ini itu beda lagi karena selisihnya dengan yang model lintang bujur ini jelas sekitar 5-10 menit. Kenapa seperti itu? Kalau yang abadi itu biasanya tetap dibuat ihtiyatnya itu sekitar segitu, 10 menitan kayaknya seperti itu. Itu berbedanya di situ. Mungkin bahasa saya agak muter-muter, tapi intinya seperti itu. Mungkin karena ada miskomunikasi, terus dari segi mungkin salah input lintang bujurnya, dari segi untuk jadwalnya mungkin seperti itu. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya share. Intinya kalau untuk barangnya ini nggak ada kendala, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nanti kan ini bisa dijual dengan harga miring, siapa tahu ada yang mau beli. Kalau ini kemarin tak patok harga itu berapa ya, kemarin itu 1.750, 1.750. Jelas ini nanti tak jual di bawahnya,
saya kasih diskon 100.000 dengan kondisi barang seperti ini. Kalau barangnya nggak ada cacatnya, nanti kalau untuk segmen yang mati nanti tetap kita servis, tetap kita ganti seperti itu. Kalau untuk ini harganya saya turunkan jadi 1650. Biasanya modelnya seperti itu. Kalau misalnya udah sampai ke tangan konsumen terus tak jual lagi, nggak mungkin saya jual di atasnya itu, karena ini belum dipakai, istilahnya baru sampai ke tangan takmirnya, atau ini nggak, saya nggak tahu sebenarnya ini ke baru tangan takmir atau ada orang yang mesenin kayak gitu, saya nggak tahu. Intinya belum sampai ke konsumen kayaknya, jadi ada permasalahan seperti itu. Ya udah, kita ngarah tengahnya daripada nggak selesai, jadi kita ambil tarik barangnya. Untuk kondisi barangnya seperti ini, kita jual dengan harga 1650, normalnya 1750. Kalau untuk packing ini biasanya packing kayu itu Indah Kargo 100.000. Kalau untuk kiriman atau untuk Jogja bisa ambil ke lokasi di Jalan Batas kilometer 11, Perumahan Gria Kencana Permai, Blok C2, garis miring 11, Dayi Bantul, Yogyakarta. Atau kalau di map ada di Satu Media. Mungkin sementara itu dulu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.